Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah. Amma ba'du. Ibadallah hadirin jamaah Masjid Asy-Syifa yang sama-sama mengharapkan keridhaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih diberikan jatah usia. Semoga jatah usia kita semakin Allah berkahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam yakni Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap mengikuti jejak langkahnya hingga kita insyaallah termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah pada kesempatan ba'da maghrib ini kita akan membahas mengenai kilat dan guruh. Kilat dan guruh. Mari kita awali dengan Quran surat 13 ayat 12 dan 13. Surat 13 surat Ar-Ra'd ayat 12 dan 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yurikumul barqa khawfan wa tama'a. خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال
ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله ويصيب بها من وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال صدق الله العظيم. Dialah yang memperlihatkan kepada orang, yang menyebutkan ketakutan Tuhan dan harapan, dan dia menjadikan menurut dengan guru dan kekasih kemudinya demikian pula para malaikat dan takut kepada dan Allah melepaskan halilintar lalu menempatkan kepada siapa yang dia mengasihi sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah dan dia maha keras. Shadaqallah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala berfirman memberitahu bahwa dialah Allah menundukkan kilat, memperlihatkannya kepada hamba-hambanya, sehingga kilat itu menimbulkan ketakutan bagi orang-orang musafir dan harapan bagi penduduk yang mengharapkan barokah dan manfaatnya. Dia juga menciptakan awan mendung yang mengandung air hujan. Kemudian buruh yang bergemuruh di awan itu bertasbihlah dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat bertasbih min khifati karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memahaminya bahwa kilat dan buruh itu telah Allah tundukkan untuk kita semua dan dua-duanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Salim yang mendengar ayahnya bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendengar guruh dan melihat halilintar, beliau mengucapkan sebuah doa, Allahumma
la taqtulna bigodobika wala tuhlikna bi'adabika wa'afina qabla dhalika. Yang artinya, ya Allah, janganlah bunuh kami. La taqtulna, janganlah bunuh kami. Bigodobika, karena murkamu. Wala tuhlikna, dan jangan binasakan kami. Bi'adzabika, dengan siksamu, dengan azabmu. Wa'afafina, wa'afafina qabla dhalika, dan selamatkanlah kami sebelum itu. Wa'afafina qabla dhalika, dan selamatkanlah kami sebelum itu. Kemudian ada pula salah satu riwayat dari Abdullah bin Zubair, bila mendengar gemuruhnya guruh, maka berhenti bercakap-cakap, seraya berdoa mengucapkan Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Jadi ayat ini yang dipergunakan. Cuman nganggo subhana. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Maha suci Allah yang bertasbih memujinya, buruh dan para malaikat karena takut kepadanya. Jadi ada dua doa ketika mendengar guruh. Yang pertama, Allahumma la taqtulna bigodobika wala tuhlikna bi'adzabika wa'afafina qabla dhalika. Yang kedua, Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah yang bertasbih memujinya guru dan para malaikat karena takut kepadanya. Kemudian diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumur ra'du," bila engkau mendengar guruh, "fadhkurullaha," maka sebutlah nama Allah, berzikir kepada Allah. Fa innahu la yusibu dzakiran, karena ia guru tidak akan menimpa orang yang menyebut nama Allah. Buktoskeun nya tong sieun gitu. Tapi begitu cecelabetan di sawah mah anggernya. Angger. Allahu akbar. Masyaallah, tabarakallah. Tapi berzikirnya kepada Allah. Saya pernah, Pak, dengan keluarga menuju satu tempat. Kemudian di tempat itu terjadi badai lah itunya. Ya, sisi sawah gitu. Wah, pokoknya tos we. Yang hadir pada waktu itu sanes kan seukur bukan hanya keluarga abdi, tapi ternyata ada yang hadir juga keluarga-keluarga yang lain.
Jadi tempat ngadon ngopi kayak gitunya. Tapi terjadilah badai dan gemuruh, kemudian angin yang sangat kencang. Pada waktu itu otomatis saya teringat hadis ini. Saya bilang kepada seluruh yang hadir, kita berzikir kepada Allah. Saya bacakan hadis ini. Idza sami'tumur ra'du fadhkurullaha fa innahu la yusibu dzakiran. Bila kamu mendengar guru, maka sebutlah nama Allah. Berzikir kepada Allah. Karena guru itu tidak akan menimpa orang yang menyebut nama Allah. Mulailah pada waktu itu kita berdoa. Allahumma la taqtulna. Sadayana dituntun. Yang hadir di sana ya saya tuntun. Allahumma la taqtulna bighadabika wa la tuhlikna bi'adzabika wa 'afafina qabla dhalika. Kemudian subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Allahumma ij'alha rahmatan. Ya Allah, jadikan hujan ini sebagai rahmat. Wa la taj'alha 'adzaban. Jangan engkau jadikan sebagai siksaan azab. Terus saya tuntun, Allahumma la taqtulna bighadabika wa la tuhlikna bi'adzabika wa'afafina qabla dhalika. Terus sampai akhirnya badai itu berhenti. Kemudian apa yang terjadi di sekeliling tempat itu? Pohon, Pak. Sampai abdi tetiasa keluar. Karena banyak pohon tumbang di sekitar eta pisan. Jadi kita yakin bahwa sedekah Rasul benar apa yang telah disabdakannya. Idza sami'tumur ra'du fadhkurullaha fa innahu la yusibu dzakiran. Jika engkau mendengar guru, maka berzikirlah kepada Allah. Karena sesungguhnya ya Allah tidak akan menimpakannya kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kemudian selanjutnya, tadi ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa dialah Allah melepaskan halilintar jelebet sebagai siksaan dan azab yang akan menimpa kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan ayatnya wa yursilur sawa'iq wa yursilu. Kalau menurut bahasa wa yursilu berarti apa? Kilat halilintar itu yursilu. Diutus. Bahasa yursilu. Diutus. Wa yursilu sawa'iq fayusibu biha may yasha. Utusan Pak itu teh. Ya. Kilat itu adalah yursilu, diutus oleh Allah. Wa yursilu sawa'iq fayusibu biha may yasha, dan menimpakannya Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taksuru sawa'iqu indal iqtirabis sa'ah." Sabda Nabi, bila hari kiamat sudah dekat, bila hari kiamat sudah mendekati akan tiba, hatta ya'ti ar-rajulul qauma fayaqul, maka banyak halilintar menimpa. Hatta ya'ti rajulul qauma fayaqul, sehingga seseorang di antara kamu jika mendatangi suatu kaum lalu bertanya, man su'iqa qablakumul godata. Kemudian orang itu berkata, selalu bertanya,
siapakah hari ini yang tertimpa halilintar? Man sa'iqa qablakumul ghadata fayaquluna sa'iqal fulan wa fulan wa fulan. Kemudian manusia menjawab, oh, yang terkena su'iko, yang terkena halilintar itu si fulan, si fulan, si fulan. Jadi kalau menurut hadis riwayat Ahmad ini, ketika akan dekat tibanya hari kiamat, maka akan banyak halilintar. Kabayangnya, celebe, celebe, sehingga sanu kena. Oh si itu, si fulan. Tuhan. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah ya. Ya, sekali lagi. Idza sami'tumur ra'du. Kata Nabi, jika kalian mendengar gemuruh, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah. Fa innahu la yusibu dzakiran. Karena sesungguhnya Allah tidak akan menimpakan kepada orang-orang yang mengingat Allah, yang berzikir. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Iyash dari Mujahid yang bercerita bahwa seorang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si orang Yahudi itu bertanya secara memperolok-olok. Kata orang Yahudi itu, ya Muhammad, wahai Muhammad, beritahulah aku tentang Tuhanmu. Wahai Muhammad, bejaan kuring ngeunaan pangeran anu disembah ku salira. Kemudian orang Yahudi itu berkata, beritahulah aku tentang Tuhanmu. Dari apakah dia? Aduh eta ngaledek. Cing erte, pangeran salira teh tinu naon? Dari apakah dia? Kemudian dia memperolok-olok, apakah Tuhanmu dari tembaga kah? Atau dari mutiara? Atau dari yakut? Maka tidak lama berselang setelah pertanyaan itu terjadi, maka Allah mengutus wa yursilus sawa'iq. Kemudian Allah mengutus halilintar untuk ngabentar gelap eta jelema. Suri pajajang. Cucungak. Allahu Akbar. Maka segeralah ia disambar halilintar dan hancurlah, binasalah si Yahudi itu seketika. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Ya, asbabun nuzulna surat Ra'd, surat 13 ayat 13. Ayo asbabun nuzulna, aya orang Yahudi anu ngolok-ngolok gitu nanya. 13 Pak. Surat 13 ayat 13. Asbabun nuzulnya. Jadi wa yursilu sawa'iq fayusibu biha may yasha. Allah mengutus halilintar menimpakannya kepada siapa yang dikehendaki ta eta. Tuh lungsur ayat eta, wah. Sok kabayang ku urang rek teu yakin kumaha. Ya, orang ka Gusti Allah ketika Nabi Muhammad membuktikan nyata terjadi ketika aya orang Yahudi nanya mengolok-olok langsung dibentar gelap. Kira-kira kumaha tah? Urang sebagai sahabat anu menyaksikan, bener euy. Tong lalawora modar. Ade. Jangankan bertanya seperti itu kan. Banyak kisah-kisah yang istilah nama ngaledek ke Allah teh. Hati-hati ya nak cenah. Engkau cenah berlindung kepada Tuhan. Ah, Tuhan ada di Bekasi cenah.
Rek teh manehna modar tabrakan diteuneun di nu bagasi. Lu kan nyelap di nu bagasi mobil. Ya. Kemudian seorang pencipta kapal Titanic teh. Kapal ini tidak akan pernah tenggelam. Oh saking kuhadena benernya. Wah rancanganna saking dahsyatnya. Cek Allah teh na eta jelema sombong ngekerek bisa nyeun kapal. Itu kan? Dilelepkeun makan. Mana atuh? Matak manusia itu manusia. Manusia. Kemudian bercerita Qatadah. Ada disebut-sebut bagi kami bahwa seorang mengingkari Al-Quran dan mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditimpa oleh sambaran halilintar, dan dalam peristiwa itulah Allah menurunkan ayat ini. Ayat ini. Jadi nutu yakin karena Quran, mendustakan Rasul. Kabentar gelap oge eta jelema. Dan dalam peristiwa itulah Allah menurunkan ayat ini, surat 13 ayat 13. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa mereka itu berbantah-bantahan, meragukan keesaan Allah dan meragukan keagungannya, dan bahwa tiada Tuhan melainkan Dia Allah. Dialah Allah yang maha keras siksanya kepada orang-orang kafir yang melampaui batas dalam pengingkarannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran, kemudian mendustakan Rasulullah, melampaui batas dalam pengingkarannya kepada Allah dan Rasulnya, maka mari kita perhatikan ayatnya, surat 27, maaf. Surat 27 ayat 50-51. An-Naml surat 27 ayat 50-51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru makran wa makarna makran. ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فكان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين صدق الله العظيم. Dan mereka membaca budaya dan kami pun menyusup budaya orang mereka. Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari kebudayaan mereka, bahwa kami membinasakan
Sadaqallah. Ya, tong macam-macam lah. Itu karena keyakinan kita sebagai umat Islam, keyakinan yang hakiki, yang absolut, yang tidak bisa diugat-ugat, cekurang teh malah gitu nya. Harga mati. Keyakinan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya hilang atau putus. Bahkan sirna, naudzubillah. Ya, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetap teguh walaupun rintangan badai ya yang akan menerpa orang-orang yang beriman di dalam kehidupan, di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangannya. Kemudian kalau kita melihat bagaimana peristiwa orang-orang yang terdahulu yang dibinasakan oleh guntur, ya. Jadi ada suatu kaum yang dibinasakan oleh Allah dengan guntur, dengan gemuruh dan guntur. Jadi aya anu dibinasakeun dicekcer we ku bintar gelap eta mah umat dan kaum eta mah. Reak we maraot itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Di dalam Al-Qur'an orang-orang yang tertimpa hukuman dengan gemuruh atau halilintar itu diantaranya adalah kaum Nabi Musa yang meminta kepada Allah supaya Allah itu diperlihatkan oleh Nabi Musa. Lan nu'mina hatta narallaha jahratan. Kata kaum Nabi Musa, kami tidak akan beriman sehingga kami melihat Allah itu secara nyata. Ya. Kemudian Allah pun ya mengirimkan halilintar. Kemudian ada yang ya berpendapat dalam tafsir itu mereka pingsan, ada juga yang memang benar-benar meninggal, benar-benar mati. Kemudian oleh Allah diberikan kesempatan hidup kembali. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah 55. Nah ya betul. Lan nu'mina laka hatta narallaha jaratan. Eta fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وإذ قلتم يا موسى لن
حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون Sadaqallahul azim. Dan hendaklah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kau cium ayat Allah dan jelas, maka hal ini kembali dan kamu tidak. Ya. Jadi kejadiannya persis ketika tadi kisah seorang Yahudi yang datang kepada Rasul kemudian bertanya, terbuat dari apakah Tuhanmu? Dari tembaga kah? Dari mutnon? Dari naon tadi teh cenah tilu teh? Mutiara cenah tinana? Atau dari tembaga? Tidak lama kemudian yakut. Kemudian ya tidak lama kemudian orang Yahudi itu tertimpa halilintar. Jadi asbabun nuzul surat 13 ayat 13 teh ada orang Yahudi yang bertanya kepada Nabi dengan mengolok-olok pertanyaan itu, kemudian ditimpa halilintar. Fayursilu sawa'iq, dan kami menimpakan atau mengutus kalau di sini yusibu dia. Jadi ma fa'akhadatkumus sa'iqah. Kalau dalam Quran surat 13 mah fayursilu sawa'iq, kami utus halilintar. Kemudian kami tidak akan beriman kepada engkau sebelum kami melihat Allah dengan terang. Maksudnya melihat Allah dengan mata kepala. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Karena permintaan yang semacam ini menunjukkan keingkaran dan ketakaburan mereka, sebab itulah mereka disambar halilintar sebagai azab dari Tuhanmu. Ayat 56-nya, summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Yang dimaksud dengan mati di sini menurut sebagian mufassir ialah mati yang sebenarnya. Dan menurut sebagian yang lainnya ialah pingsan akibat sambaran halilintar. Jadi aya dua pendapat, aya anu benar-benar maut, aya anu pingsan jadi nama. Anu disambar halilintar. Jadi semakin ya memperkuat akidah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa terjadinya orang-orang yang diazab oleh Allah dengan ya, suara yang mengguntur, bahkan tadi disebutkan ciri tanda-tanda dekatnya hari kiamat akan tiba, kata Rasul ya, sabda Rasul bahwa akan terjadi banyak petir, sehingga ada seseorang yang bertanya, sahan benang euy cenah gitunya. Siapa yang terkena petir? Sipulan. Ternyata kaum Nabi Musa pun ketika ingin melihat Allah secara nyata, secara jelas, oleh Allah pun diutus, ditimpakan kepada mereka. Fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun.
Kemudian kaum Nabi Soleh pun ya ditimpa suara yang mengguntur. Dalam surat 52, 54, surat Al-Qamar ayat 31 dari 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتذر صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتذر صدق الله العظيم. Mangga. Ya. Jadi arsalna, kami utus juga. Kami kirim. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidah. Sesungguhnya kami menimpakan atau mengirim atau mengutus atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti rumput-rumput yang kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang. Masya Allah. Jadi sesuai dengan apa yang kita saksikan, ya, bahwa sekarang mulai musim hujan kembali, kemudian ada gemuruh. Tadi sudah diajarkan suatu doa ketika kita mendengar suara halilintar atau gemuruh, maka ada dua doa tadi. Doa yang pertama, Allahumma la taqtulna bigodobika, la taqtulna bigodobika, wa la tuhlikna bi'adzabika, wa afafina qabla dzalika. Yang artinya, Allahumma la taqtulna, jangan engkau bunuh kami, bigodobika, dengan kemarahanmu, wala tuhlikna, dan jangan engkau binasakan kami, bi'adzabika, dengan azabmu, wa afafina qabla dzalika, dan selamatkanlah kami sebelum itu. Kemudian doa yang kedua, subhanalladzi yusabbihu ra'du wal malaikatu min khifatihi. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi, ayat bihamdihana. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ini ada dua riwayat, ya, riwayat yang pertama tadi doanya, dan riwayat yang kedua ada di dalam redaksi Al-Quran, cuma ditambah subhanalladzi.
Tentu pelajaran yang dapat kita ambil ya hikmah dari kajian tadabbur Al-Qur'an hari ini, malam ini, tentang bagaimana kekuatan, kebesaran, maha dahsyat azab yang Allah turunkan ya kepada orang-orang yang kufur terhadap Al-Qur'an dan mendustakan para nabi. Itu pun ya mereka disebutkan bahkan membuat rencana tadi makar, rencana yang buruk, sehingga Allah pun membalas makar itu dan membinasakan mereka. Artinya tong macam-macam lah ke Allah mah gitunya, tong sok lalawora gitu, sebab tong sompral ke Allah mah gitu. Banyak terjadi orang-orang yang takabur, melontarkan kata-kata sehingga kata-kata itu menjadi azab bagi dirinya. Tentu bagi kita yang beriman ada rasa khaufan, rasa takut, wa tama'an, dan harapan. Ya, takutnya kita diazab oleh Allah, harapannya kita diampuni. Maka tentu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan bahwa hak bagi orang-orang yang beriman itu akan kami selamatkan. Jadi kerjalmi-jalmi nu iman mah insyaallah ya hak bagi Allah untuk menyelamatkan dari azab. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat 10 surat Yunus ayatnya 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma nunajji rusulana walladzina amanu. ثم ننجي رسلنا والذين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Sadaqallahul azim. Dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman. Masya Allah. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban atas kami. Haqqan alaina. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Demikianlah menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Rasul dan orang-orang yang mengimani Rasul. Sebagaimana dalam kisah para utusan Allah ya. Kaum Nabi Lut, kemudian Allah selamatkan Nabi Lut dan orang-orang yang bersama Nabi Lut. Allah selamatkan kaum Nabi Nuh
berserta orang-orang yang bersama Nabi Nuh, beriman kepada Allah. Karena sudah menjadi kewajiban haqqan alaina nunjil mu'minin. Mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang mengimani apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan meyakininya, ya, serta menjadi saksi kebenaran Al-Quran. Kemudian terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, kita pun meyakini, ya, banyak kejadian-kejadian yang disabdakan oleh Rasul dan itu, ya, terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu mudah-mudahan kita yang senantiasa mentadaburi ayat-ayat ilahi semakin hari semakin dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin hari kita semakin dikuatkan keimanan dan akidah kita kepada Allah, dan semakin hari semakin berkualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikian saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan doa kifarahat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.